Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah studi hadis. Saya akan memaparkan sedikit materi, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah beserta sejarah perkembangannya. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui perawi dan yang diriwayatkan. Perawi adalah orang yang membawa dan menerima serta menyampaikan isi berita tersebut atau sanadnya gitu. Jadi orang yang membawa, menerima dan menyampaikan hadis, seperti contohnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Kemudian ada marwi. Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau hadis. Contohnya seperti innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Itu yang dinamakan matan hadis atau marwi. Jadi isinya, isi hadisnya gitu. Oke. Baik, langsung saja. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari diri Nabi gitu. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi seperti perbuatan, perkataan, persetujuan itu di dalam ilmu hadis riwayah gitu. Ya, pokoknya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu dipelajari di dalam hadis riwayah tersebut. Baik, selanjutnya adalah ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini mempelajari hakikat periwayatan beserta syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Dalam ilmu hadis diroyah ini kita mempelajari sanad dan matan hadis. Hanya fokus kepada sanad dan matan hadis. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, matan hadis adalah isi dari berita tersebut atau seperti innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, seperti itu. Itu contoh dari matan hadis. Lalu sanad hadis. Sanad hadis adalah periwayatnya. Siapa saja periwayatnya. Lalu di sini juga kita mempelajari sifat-sifat periwayatnya untuk mengetahui kualitas hadis tersebut, apakah sahih atau hasan, begitu. Jadi apakah perawinya ini sifatnya baik, jujur, hafalannya kuat atau lemah, jujur atau tidak, adil atau tidak, semuanya akan dibahas di dalam ilmu hadis diroyah. Baik, selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah. Yang pertama adalah pada periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode Nabi Muhammad ini ada larangan menulis hadis karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran dan malah terfokus kepada hadis gitu. Larangan menulis hadis juga bersifat kondisional, namun di beberapa sahabat ada yang memiliki catatan hadis, namun hanya untuk koleksi pribadi saja, tidak untuk disebarluaskan. Kemudian pada ilmu hadis diroyah ini telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang kedua adalah periode sahabat. Pada periode sahabat ini, ilmu hadis riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi seseorang yang menyampaikan hadis, akibat maraknya hadis palsu dan akibat konflik politik. Jadi akibat banyaknya hadis palsu, khalifah pada masa sahabat ini harus mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Jadi gak boleh sembarangan gitu. Kemudian ilmu hadis diroyah pada masa sahabat ini timbul secara lisan, dan periwayatan harus disertai saksi dan bersumpah dengan sanadnya. Kemudian yang ketiga adalah periode tabi'in. Pada periode tabi'in ini, ilmu hadis riwayah, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian model kitab-kitab hadis yang muncul juga ada banyak, seperti Al-Muwatta, Al-Musannaf, dan Al-Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat, jadi masih bercampur gitu. Namun pada masa ini telah dibukukan.
Kemudian pada hadis pada hadis diroya ini telah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lainnya, masih bercampur juga gitu, tapi sudah dibukukan. Kemudian penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Jadi di masa tabi'in ini sudah ada namun masih bercampur-campur gitu. Kemudian pada masa periode tabi'in, pada masa tabi'in ini ilmu hadis riwayah adalah pada masa keemasan, yaitu kejayaan kodifikasi hadis. Masa filterisasi, penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Muncul kutubus sittah dan model kitab seperti Jami'. Begitu, jadi sudah ada bukunya dan sudah diklasifikasikan, sudah dipisah-pisahkan. Dan pada masa ini juga disebut dengan masa keemasan atau kejayaan. Kemudian pada ilmu hadis diroya juga telah terpisah dari ilmu-ilmu sebelumnya. Kan tadi pada masa tabi'in itu masih tercampur ya, seperti dengan ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Nah, di masa tabi'in ini sudah dipisah-pisahkan, sudah diklasifikasikan. Lalu muncul juga kitab-kitab ilmu hadis seperti Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari, lalu Tobatut Tabi'in karya Imam Muslim, dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian yang terakhir adalah periode setelah tabi'in. Jadi kan tadi tabi'in, lalu tabi'in. Nah, ini setelah tabi'in, yaitu ilmu hadis riwayah. Pada masa ini penulisan hadis lebih sistematik, jadi lebih maju lagi gitu, makin meningkat dan makin meningkat. Lalu muncul lagi kitab-kitab Al-Mustadrak, Syarah, dan Ikhtisar, dan lain-lain, masih banyak lagi. Lalu ilmu hadis diroya. Ilmu hadis diroya ini berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama adalah Al-Muhaddis, Al-Fasil, Al-Bayan, Al-Rawi, Wal-Alwi karya Romahul Muzi. Begitu. Baik, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Thank you for attention and thank you for watching. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.